Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri Nasional Ambisi Esai Competition 2020 serta para finalis yang kami banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhibul Zibri dan partner tim saya Lailus Soma. Izinkan kami mempresentasikan karya esai kami yang berjudul Crowdfunding Wakaf for Millennial Koloni.id, inovasi pemberdayaan Muslimpreneur melalui program bisnis inkubator menyongsong era new normal. Sebelum lebih jauh membahas tentang program Koloni.id, maka sebelumnya kita perlu mengetahui latar belakang diangkatnya judul ini yang akan disampaikan oleh Saudari Lailus Soma. Terima kasih atas waktunya. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, perkembangan kasus COVID-19 per tanggal 12 Oktober 2020 mencapai 336.716 kasus. Adanya wabah COVID-19 memberikan pukulan pada 3 komponen Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, sehingga diperkirakan akan merubah tren Indeks Pembangunan yang pada tahun-tahun sebelumnya mengalami peningkatan, pada tahun akan mengalami penurunan. 3 komponen Indeks Pembangunan Manusia atau IPM diantaranya yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di sejumlah wilayah menyebabkan berkurangnya layanan di beberapa fasilitas kesehatan. Padahal saat ini kesehatan menjadi hal yang penting untuk diprioritaskan. Dampak pandemi juga dirasakan di sektor pendidikan. United Nations Development Program atau UNDP memperkirakan 47% anak usia pendidikan dasar tidak dapat mengikuti pelajaran secara efektif karena mereka tidak memiliki fasilitas untuk pembelajaran berbasis daring. Di sisi lain, pandemi COVID-19 secara luas turut melibas berbagai sektor ekonomi, termasuk berdampaknya pada menurun kemampuan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan penanganan COVID-19 harus menyeimbangkan ketiga aspek tersebut dan aspek-aspek lainnya yang dapat mengakomodasi efek jangka panjangnya bagi pembangunan manusia. Di sisi lain, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada bulan Maret 2020, krisis COVID-19 menyebabkan angka kemiskinan di Indonesia meningkat menjadi 26,4 juta. Peningkatan angka kemiskinan ini merupakan akibat dari turunnya pertumbuhan perekonomian dan menyusutnya penyerapan tenaga kerja. Bukan hanya usaha mikro kecil menengah saja yang terkena dampak dari adanya pandemi COVID-19 ini. Namun, perusahaan-perusahaan besar juga terancam gulung tikar akibat pandemi ini. Hal ini menyebabkan banyak perusahaan yang memutuskan untuk memberhentikan sebagian karyawannya selama pandemi COVID-19. Hal inilah yang memberikan bom waktu tersendiri pada peningkatan angka pengangguran dan angka kemiskinan di Indonesia. Himpitan kesulitan akibat COVID-19 harus segera diatasi melalui kesiapan sumber daya manusia, pengembangan teknologi, dan modal usaha. Ketiga hal tersebut menjadi kunci tatanan baru yang produktif yang seharusnya dijalankan oleh masyarakat saat ini untuk meminimalisir pelonjakan angka kemiskinan dan angka pengangguran di suatu bangsa. Berdasarkan problematika tersebut, penulis memberikan sebuah inovasi dengan menciptakan program yang bernama Crowdfunding Wakaf for Millennial Koloni.id, inovasi pemberdayaan Muslimpreneur melalui program bisnis inkubator menyongsong era normal baru. Untuk penjelasan lebih detailnya terkait program Koloni.id ini akan dijelaskan oleh partner saya, Muhibul Zibri. Terima kasih. Jika kita berbicara tentang sektor real, maka usaha mikro kecil dan menengah itu menjadi pilar penting
karena bagi ekonomi di Indonesia sangat besar dan mendominasi perekonomian. Terlihat dari poin pertama, jumlah unit usaha sekitar 98,8% dari total unit usaha yang ada di Indonesia. Kedua, kontribusi tenaga kerja sekitar 96,99% dari total tenaga kerja yang ada di Indonesia. Sedangkan poin ketiga, poin yang paling penting untuk Indonesia, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional sekitar 60,3%. Ini menjadi potensi UMKM dan sekaligus menjadi stimulus penting bagi perekonomian Indonesia dengan menciptakan koloni.id, crowdfunding wakaf for milenial. Koloni.id merupakan sebuah inovasi di era milenial melalui program pendirian inkubator bisnis serta media online sebagai marketplace yang ditujukan kepada muslimpreneur yang terdampak COVID-19. Ada beberapa alur program koloni.id. Pertama, melakukan kegiatan crowdfunding wakaf melalui website. Yang kedua, laksanakan program koloni.id. Yang ketiga, penyediaan fasilitas marketplace. Yang keempat, bantuan modal usaha. Pertama, melakukan kegiatan crowdfunding wakaf melalui website. Melakukan kegiatan crowdfunding wakaf dengan menggalang dana bantuan dengan waktu terbatas sampai memenuhi pendanaan program tersebut. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun gedung inkubator bisnis yang akan dimanfaatkan untuk tempat berdiskusi dan bertukar pikiran terkait strategi yang akan dijalankan. Dari segi funding, kami mengembalikan hak-haknya dengan sistem bagi hasil dan dengan pembiayaan syariah kepada sektor UMKM terdampak. Program koloni.id. Pertama, ada seminar dan workshop halal bisnis. Yang kedua, pelatihan berbisnis syariah dan pendampingan sertifikasi halal. Ketiga, pelaksanaan dan evaluasi bisnis. Yang keempat, edukasi dan pelatihan profit sharing antar usaha dari pengelola maupun sektor UMKM. Yang ketiga, yaitu penyediaan fasilitas marketplace. Setelah produksi jadi, untuk melakukan pemasaran, koloni.id akan memberikan fasilitas marketplace melalui media online berbasis internet atau web-based yang akan menjadi ruang bagi pembeli untuk memilih produk yang diinginkan dan tentu menjadi ruang bagi penjual untuk menawarkan produknya. Selain itu, koloni.id juga menyediakan model e-bisnis untuk berinteraksi langsung bagi penjual dengan pembeli yang ingin bekerja sama dengan perusahaan yang membutuhkan produk atau jasa mereka. Marketplace di koloni.id diharapkan mampu menjadi salah satu media penggerak perekonomian nasional, terkhusus ekonomi syariah, dalam rangka menyongsong era digitalisasi. Alur yang keempat, lulusan dari koloni.id mendapatkan sertifikasi lulusan pendidikan dan pelatihan yang diberikan selama mengikuti program inkubator bisnis serta modal usaha. Pemberian modal usaha diberikan dalam bentuk pembiayaan syariah. Dengan adanya pembiayaan tersebut, diharapkan para muslimpreneur dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitarnya dan mampu mengembangkan usahanya, sehingga para pelaku usaha dapat bertahan baik ketika pandemi maupun setelah normal life. Sekian pemaparan dari kami. Indonesia tidak terpisah karena banyaknya pulau atau luasnya lautan, tapi terpisah oleh pemerataan pendidikan dan kualitas sumber daya manusianya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.